di mana tubuh korban ditemukan terbelah dua di bagian pinggang dan ditinggalkan begitu saja di pinggir jalan. Ada banyak sekali kasus-kasus pembunuhan yang ada di dalam catatan kriminal di seluruh dunia, dan diantaranya ada banyak sekali kasus-kasus yang sampai saat ini masih menjadi misteri yang belum bisa terpecahkan. Pelaku dari kasus-kasus ini pun masih belum bisa ditemukan hingga saat ini. Nah, pada video kali ini kita akan sama-sama membahas salah satu kasus pembunuhan yang sampai saat ini masih menjadi misteri, Black Dahlia. Ya, kita akan membahas kasus pembunuhan Black Dahlia. Sebagian dari teman-teman mungkin tahu atau pernah dengar tentang kasus ini. Jadi, pantengin terus ya, jangan di skip biar kita sama-sama membahas kasus ini sampai selesai. Black Dahlia merupakan salah satu kasus paling kelam dan paling sadis dalam catatan sejarah kriminal dunia. Hal ini dikarenakan pihak kepolisian sampai saat ini belum menemukan siapa pelaku atas pembunuhan paling brutal tersebut. Kasus yang terjadi pada tahun 1940-an ini telah memakan korban seorang wanita muda yang bernama Elizabeth Short, di mana tubuh korban ditemukan terbelah dua di bagian pinggang dan ditinggalkan begitu saja di pinggir jalan. Akibat dari penemuan mayat korban, tak sedikit media yang membuatnya menjadi heboh lantaran metode pembunuhan yang terbilang sangat sadis. Kehebohan yang ditimbulkan awak media rupanya cukup membuat kesulitan pihak kepolisian. Berdasarkan lansiran dari Third Co, sejak meledaknya penemuan mayat wanita muda terbelah dua, banyak spekulasi, rumor, hingga fakta palsu yang dimunculkan. Dampaknya adalah masyarakat pada saat itu mulai resah dan sering melaporkan laporan palsu. Elizabeth Short saat itu berusia 22 tahun, sedang mencoba karir di Hollywood. Short dijuluki Black Dahlia setelah kematiannya yang mengerikan karena kegemarannya memakai pakaian hitam. Tidak hanya itu, penamaan ini juga merujuk pada film kriminal berjudul Blue Dahlia yang dirilis setahun sebelum kematiannya. Elizabeth Short diketahui lahir pada tanggal 29 Juli tahun 1924 di Hyde Park, Massachusetts, Amerika Serikat. Orang tua Elizabeth bernama Cleo dan Phoebe Short. Dalam kesehariannya, Elizabeth Short dikenal masyarakat sebagai wanita yang ramah, lembut, dan sopan. Tak sampai di situ, Elizabeth pun dikenal sebagai wanita yang tidak pernah mabuk dan merokok. Namun, semua itu berubah ketika dia memiliki kebiasaan tidur hingga larut malam. Akibat hal tersebut, kemudian dia mulai aktif bepergian pada malam hari dan kerap menggunakan pakaian seksi. Untuk menghilangkan kecurigaan orang tuanya, Elizabeth sering berkirim surat untuk sekedar memberitahu bahwa selama ia berpisah dan bekerja paruh waktu, dirinya akan baik-baik saja. Lantas, cara ini terbukti berhasil membuat ibunya, Phoebe Short, tenang. Barulah pada tanggal 15 Januari tahun 1947, petaka itu datang. Semua itu nampak ketika mayat Elizabeth Short ditemukan oleh ibu rumah tangga yang sedang mengasuh anaknya untuk berolahraga pagi. Pada saat kejadian, Betty Bersinger tak menyadari bahwa apa yang dia lihat adalah mayat sungguhan. Lantaran dari jauh mayat Elizabeth Short nampak seperti boneka manekin yang dibuang sembarangan oleh pengguna jalan. Namun ketika dia mendekat, Betty lantas berteriak histeris karena apa yang dia saksikan justru lebih menyeramkan. Dengan sigap, Betty langsung membuat panggilan darurat dan melaporkan bahwa terdapat tindak pembunuhan di sekitar rumahnya. Tidak lama setelah ditemukan, polisi, FBI,
dan wartawan pun memenuhi lokasi itu dan melabel kasus ini sebagai kasus pembunuhan paling kejam yang pernah ada pada masa itu. Tidak ada noda darah sama sekali dalam tubuhnya yang pucat, hingga ada dugaan bahwa Short telah dimutilasi di tempat lain dan tubuhnya telah dicuci bersih. Hasil otopsi menunjukkan adanya tindakan kekerasan. Bekas ikatan tali terdapat pada pergelangan tangan dan kaki. Tidak hanya itu, memar juga ditemukan pada bagian kepala Short yang mengindikasikan adanya benturan benda tumpul sebelum dia meninggal. Mutilasi juga diduga dilakukan setelah Short tidak bernyawa dan dilakukan sekitar 10 jam sebelum mayatnya ditemukan. Short ditemukan dalam keadaan tidak berbusana. Meski begitu, tidak ada jejak sperma dalam organ intim Short yang menepis dugaan bahwa pembunuhnya telah memperkosa Short sebelumnya. Pihak penyelidik mengatakan bahwa pemotongan tubuh dilakukan dengan sangat rapi sesuai dengan anatomi manusia. Hal ini membuat polisi menaruh kecurigaan bahwa pelaku mungkin saja memiliki latar belakang pendidikan medis atau kedokteran. Selang beberapa waktu kemudian, sebuah surat diterima oleh kantor polisi setempat. Surat ini tidak ditulis dengan tangan, tetapi dengan menggunakan huruf-huruf yang disusun dari potongan koran. Belakangan disebut dengan istilah surat kaleng. Dalam amplop itu terdapat banyak benda pribadi Short. Bahkan pengirim surat juga mengatakan bahwa benda-benda tersebut adalah barang-barang milik Short yang sebelumnya berada dalam tas. Semua barang yang ada di dalam amplop tersebut beraroma bensin, seolah-olah pengirim telah menghapus sidik jarinya dengan bensin. Berbagai cara pun dilakukan oleh polisi dan FBI demi mendapatkan bukti baru atas jalan gelap kasus ini. Namun, apa yang mereka lakukan seakan tidak membuahkan hasil. Sekitar 200 orang telah diinterogasi. Bahkan, sebagian besar dari mereka juga telah melakukan tes kebohongan dan hasilnya nihil. Berbagai spekulasi pun muncul terkait pembunuhan ini. Salah satunya adalah penolakan ajakan untuk berhubungan intim lantaran Short sedang hamil. Namun teori ini pun luruh karena berdasarkan hasil otopsi, Short tidak sedang hamil dan belum pernah hamil. Pada tahun 2017 lalu, Pio Mary Eatwell dalam bukunya Black Dahlia, Red Rose menuliskan hal yang mengejutkan banyak orang, bahkan banyak juga yang mempercayai kebenarannya. Eatwell mengatakan bahwa pelaku pembunuhan Elizabeth Short bernama Leslie Dwayne Dillon, seorang bellboy yang sudah pernah ditahan oleh polisi namun kemudian dibebaskan. Pembunuhan Elizabeth Short dicatat sebagai salah satu kasus pembunuhan paling brutal dalam sejarah Amerika Serikat. Bahkan majalah Time menulisnya sebagai kasus tidak terpecahkan yang paling terkenal di dunia. Nah, itulah tadi pembahasan singkat tentang kasus pembunuhan Elizabeth Short atau yang dijuluki dengan Black Dahlia. Gimana nih menurut kalian? Kalau ada yang perlu ditambahkan, tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, biar kita sama-sama membahasnya. Kalau suka videonya, jangan lupa like dan subscribe juga untuk selalu mendapatkan update video dari kami. Semoga video ini bermanfaat. It's time for me to sign out. My name is D. Stay safe and until next time.